Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maudah dengan nomor NIM 18720500011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lembaga yang melakukan ekonomi syariah dan ciri-cirinya, serta peran dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional terhadap lembaga syariah. Ya, berikut penjelasannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peran dari Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Dan yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Dan yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Fungsi dan peran Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang terakhir, memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri bank syariah. Yang pertama, bagi hasil keuntungan disepakati pada waktu akad perjanjian, diwujudkan dalam bentuk prosentase yang besarnya tidak kaku atau bebas melakukan tawar-menawar dalam batas wajar. Yang kedua, penggunaan prosentase tetap dalam pembayaran dihindarkan karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang, meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Yang ketiga, dalam kontrak pembiayaan tidak menetapkan perhitungan berdasarkan nominal pembiayaan yang ditetapkan di muka atau fixed return, karena untung rugi suatu proyek baru diketahui setelah proyek selesai. Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi operasional bank dari sudut syariah. Ciri-ciri reksadana. Yang pertama, tercantum di daftar efek syariah. Yang kedua, diawasi Dewan Pengawas Syariah. Dan yang ketiga, proses cleansing. Ya, selanjutnya di sini ada ciri-ciri Badan Amil Zakat Nasional atau disebut Basnas. Yang pertama, membangun Basnas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan BIS DSKL secara masif dan terukur. Dan yang ketiga, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan BIS DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Ya, di sini ada ciri-ciri MUI. Yang pertama, sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, dan yang kedua, sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam. Yang ketiga, sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik. Yang keempat, sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional. Yang kelima, sebagai perumus konsep pendidikan Islam. Dan yang keenam, sebagai pengawal konten dalam media massa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.